teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di toko batik Hilma, di mana salah satu toko batik ini merupakan produsen terbesar di Cirebon ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini saya sudah bersama dengan owner dari batik Hilma tersebut ya. Nanti kita akan wawancara satu persatu, kira-kira produk batiknya apa saja sih yang mereka produksi gitu kan. Nanti lebih jelasnya kita wawancara dulu ya teman-teman ya. Ya, ini Pak bisa perkenalkan diri Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Hani Sopyan. Ya. Nah, Bapak ini untuk batik Hilma itu sudah berdiri dari tahun berapa, Pak? Dari tahun, kalau itunya sih turun temurun misalnya Pak. Ini kan dari orang tua tuh tahun sekitar 80-an. Nah kalau saya sendiri sih penerusnya itu tahun 2010. 2010 ya, Pak. Oke. Nah, Pak, produksi batik ini untuk hariannya kira-kira berapa, Pak? Berapa motif gitu? Hariannya itu yang motifnya banyak. Karena kan karyawannya juga kan banyak. Jadi tiap hari itu kita produk itu bisa nyampe 500 piece. 500 pieces per harinya. Oke. Piece. Nah, Pak, jenis batik yang diproduksi apa saja, Pak? Jenis batiknya itu di sini cuma cetak. Cetak saja ya, Pak? Prosesnya cetak. Oke. Kombinasi tulis. Nah, pakai bahan bakunya itu tergantung permintaan atau tergantung lagi pemasarannya yang lagi rame apa. Oke. Nah, kalau untuk batik tulis tidak ada ya, Pak? Nggak ada. Kalau Tulis, full berarti nggak ada. full cetak ya, Pak? Cetak sama kombinasi tulis. Oke. Pak, saya bisa minta contoh jenis batiknya apa? Jenis Batiknya apa saja? Oke. Ini nama batiknya apa, Pak? Ini nama batiknya itu bahannya bahan viskos, prosesnya itu 2 warna. Bahan viskos, proses 2 warna. 2 warna Oke. lasem. Nah, kalau untuk eceran itu berapa, Pak? Kalau model batik seperti ini? Kalau ini sekitar 65. 65. Oke. Panjang lebarnya berapa, Pak? Panjang lebarnya, mentahnya itu 2 meter 15. Nanti ada penyusutan jadi 2 meter pas. Oke. Nah, kalau lebarnya itu 1 meter 15. Oke. Nah, rata-rata produksi batiknya itu bahannya apa saja, Pak? Bahannya yang lagi booming itu pakainya bahan viskos. Viskos semua ya, Pak? Iya. Oke. Kalau bahan batik biasanya untuk katun gitu ada nggak, Pak? Katun ada. Katun ada. Dobi, Masih produksi, Pak? Katun kalau sekarang kan pasarannya yang lagi booming itu bahan viskos. Viskos ya. Jadi tiap sehari-harinya tuh pakainya bahan viskos. Oke. Nah, Pak, untuk mekanisme ordernya, misalkan by WhatsApp itu bisa ya, Pak? Bisa. Nah, nanti sistemnya gimana, Pak? Kalau order by WhatsApp, Pak? By WhatsApp itu kita kan harus tahu dulu nomor teleponnya si pengrajin. Nah, terus nanti kalau ada itu permintaan baru kita foto-foto satu persatu, nanti baru kita kirim. Oke. Nah, ada minimal pembelian nggak, Pak? Untuk pengiriman, Pak? Minimal pembelian itu yang kalau itu kan saya kan di rumah. Kalau di rumah itu minimal 10 piece. 10 pieces ya, Pak? Per item. Oke. Nah, kalau untuk pembelian dalam skala banyak itu ya, Pak? Nah, nanti ada harga khusus nggak, Pak? Ada. Ada. Kalau lebih banyak berarti lebih murah. Kurang lagi harganya ya? Oke. Nah, Pak, untuk batiknya kira-kira ada ini nggak, Pak? Ada motif lain dalam 2 pekan ini nggak, Pak? Kalau motif batiknya itu selalu update. Selalu update ya, Pak? Jadi tiap bulan itu ada motif-motif baru. Oke. Nah, motif barunya biasanya mengikuti tren terkini ya, Pak? Iya, jadi pakainya inspirasi sendiri. Oh, gitu ya. Nah, untuk model batik ini Bapak biasanya ada jasa desainnya nggak, Pak? Ada. Ada. Dari salah satu karyawan atau vendor, Pak? Dari pribadi. Oh, pribadi. Oh, dari Bapak sendiri? Iya, sharing sama orang yang bisa bikin batik tulis. Oke, ya. Nah, selama ini sudah melayani berapa ini konsumen, Pak? Konsumen yang terhitung. Terhitung ya, Pak? Iya. Yang langganannya, Pak, untuk toko-toko yang besar gitu? Toko-toko, kalau toko kan saya kan punya sendiri di Jakarta. Oh, Bapak punya toko. Oke, iya. Bisa diinformasikan nggak, Pak? Tokonya letaknya di mana, Pak? Tokonya letaknya itu di Tamrin City. Di Tamrin City. Dasar nomor 2A2 nomor 3. Nah, ini teman-teman yang lokasinya dekat dengan Tamrin City tadi ya.
Nah, teman-teman bisa mengunjungi tokonya langsung ya, tanpa ragu ya. Nah, terus selain di Tamrin ada lagi nggak Pak tokonya? Nggak ada. Tidak ada ya? Oke, berarti. Nah, untuk workshop itu semuanya di sini Pak? Workshopnya ada 3 gudang. Oh, 3 gudang. Iya. Gudangnya di mana saja Pak? Gudangnya ada di Desa Kalibaru sama Desa Kalitengah. Oh, tapi semuanya Cirebon ya Pak? Di Cirebon semua ya? Oke. Nah, ketiganya itu batiknya sama semua Pak? Batiknya beda-beda pembikinannya, Oke. motifnya beda-beda. Oke. Nah, batik yang paling mahal itu di sini berapa Pak? Batik yang paling mahal ya kalau kita lagi bikin tulis ya bisa. Oh bikin gitu. tulis. Berarti misalkan kita mau request untuk batik tulis bisa ya Pak? Bisa melayani ya? Oke. Nah, tadi rentang harganya antara berapa sampai berapa Pak? Kalau yang cap itu rentang harganya itu dari mulai 50 sampai 100. 50 sampai 100. Kalau tulisnya? Kalau tulisnya itu tergantung bahan juga, tergantung motif kalau tulis tuh. Oke. Iya. Ya sekitar tulis tuh 250 sampai 1 juta lebih, Mas. Oke, iya. Tapi Nggak bikin tulisnya ya Bu? Rata-rata untuk ini ya, untuk cetak semua ya? Oke. Nah Pak, tadi kan sudah disebutkan mekanisme ordernya bisa melalui WhatsApp ya Pak? Nah, bisa diinformasikan nggak Pak nomor WhatsApp-nya Pak yang aktif? Yang nomor WhatsApp-nya aktif itu 081 324 739 777. Oke, bisa diulang lagi Pak? 081 324 739 777. Oke, ya terima kasih. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman tidak perlu ragu ya, ini benar-benar real dari ownernya sendiri ya, pengrajin asli dari batik Hilma ini. Nah nanti setelah ini kita akan menuju ke workshopnya, cara pembuatan batiknya, supaya teman-teman lebih percaya gitu ya, lebih tahu proses pembuatan batik itu seperti apa gitu teman-teman ya. Ya nanti kita langsung beralih ke ruang produksinya. Ya untuk wawancara dengan owner dari Batik Hilma ini dicukupkan sekian saja teman-teman ya. Nanti kita langsung menuju ke workshopnya saja teman-teman. Silahkan teman-teman ya. Ini merupakan ruang produksi dari batiknya teman-teman. Nah ini kita lihat dari alat-alatnya lumayan banyak banget ya teman-teman ya. Nah seperti ini ruang produksinya. Nah ini salah satu karyawan yang sedang membatiknya seperti ini. Tuh. Nah proses pembuatannya seperti itu. Nah, ini berbeda dengan batik printing ya teman-teman ya, karena ini batik tulis itu proses pembuatannya lumayan lama, memakan waktu lama, sehingga kenapa harganya lebih mahal, karena prosesnya lumayan rumit teman-teman. Untuk menggambar atau membuat batik dalam satu kain ini butuh keterampilan yang tinggi ya, bukan sembarangan teman-teman. Berbeda dengan batik cap maupun batik printing. Nah, ini ruang produksinya. Bu, itu untuk menggambarnya namanya apa itu, Bu? Itu yang Ibu pegang namanya apa? Ini canting. Itu canting. Oh. Kalau ini tintanya namanya apa? Tinta lilin. Oh, gitu. Nah, ini yang Ibu pegang namanya canting ya. Terus untuk tintanya namanya lilin. Tuh, seperti ini proses pembuatannya. Kita harus bangga teman-teman ya, karena batik itu merupakan salah satu warisan budaya kita teman-teman ya. Nah ini kan sudah disahkan oleh UNESCO juga ya. Untuk proses cetak batiknya teman-teman. Nah seperti ini. Nah nanti dicapnya di sini. Ini ada mejanya gitu ya. Nah kain yang sudah dipersiapkan untuk dicetak ini. Nah ini alatnya lumayan banyak banget teman-teman ya. Karena ini merupakan warisan dari turun temurun teman-teman.